Luffy menutup arc Wano dengan memberikan Jolly Roger topi jerami pada Momonosuke. Dengan ini maka Wano secara tidak langsung akan menjadi kekaisaran bajak laut topi jerami. Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar One Piece 1057. Chapter minggu ini dimulai dengan seorang guru menceritakan sebuah kisah heroik tentang pertemuan pengikut Oden dengan kelompok bajak laut yang berjuang bersama dalam melawan kebengisan Kaido dan Orochi. Semua partisipan yang hadir merasa bersemangat mendengarkan cerita tersebut. Apa yang sedang diceritakan memang begitu adanya tanpa ada manipulasi cerita sedikit pun, seperti yang pernah dilakukan Orochi dulu pada murid-murid sekolah terkait kebenciannya terhadap klan Kozuki. Nah, sekarang semuanya sudah clear. Mereka akhirnya bisa menikmati kehidupan layaknya manusia pada umumnya. Sementara itu, Momo, Kiemon, dan Yamato sedang bergerak menuju pelabuhan untuk menemui kelompok topi jerami. Dalam perjalanannya, Momonosuke terkejut mendengar pernyataan Yamato terkait keputusannya untuk menunda petualangannya bersama kru topi jerami. Ya, ini memang info yang cukup mengejutkan. Pasalnya dalam beberapa chapter terakhir, Yamato memang sudah menunjukkan ketertarikannya menjadi bagian dari Mugiwara Pirates dan bahkan telah memberitahukan pada kru lainnya. Tapi keputusannya untuk menunda kepergiannya memang menjadi bagian dari proses Yamato membentuk pribadinya sebagai sosok yang akan mengikuti jejak Kozuki Oden. Menempuh jalan yang sama seperti Oden sudah menjadi keputusan bulatnya. Ini bukan berarti Yamato tidak akan pergi, karena pada dasarnya dia telah membicarakan keputusan tersebut pada Luffy. Jadi jika memang itu yang sudah ia putuskan, maka kesempatan Yamato untuk menjadi bagian dari kru topi jerami masih terbuka sangat lebar. Nah, sekarang ia akan memulai petualangan barunya dengan mengelilingi negeri Wano terlebih dahulu. Jika menilik kembali apa yang telah dilakukan Oden setelah mengelilingi Wano adalah menuju lautan, maka besar kemungkinan itu yang akan dilakukan Yamato selanjutnya. Well, mungkin kisah ini sama seperti Jinbe yang menunda keikutsertaannya bersama kru topi jerami karena suatu alasan. Jadi kita nantikan saja akan seperti apa comeback Yamato di dalam cerita ke depannya. Sementara itu, Momonosuke masih saja kesal terhadap sikap Luffy yang tidak berpamitan kepadanya. Ia menggerutu kenapa mereka pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Memang pantas Momo kesal pada mereka. Tapi, apa yang dilakukan Luffy dan krunya juga tidak salah. Semua itu merupakan ciri khas yang melekat pada bajak laut topi jerami. Mereka akan pergi secara senyap agar tidak membuat kegaduhan yang pada akhirnya membuat perlakuan tuan rumah akan berlebihan. Karena nyatanya kelompok topi jerami bukanlah sekelompok pahlawan. Penilaian baik atau buruk biarlah orang lain yang menentukannya sendiri. Karena Luffy akan tetap pada pendiriannya bahwa ia adalah seorang bajak laut. Nah, dalam kekesalannya, Momonosuke kembali mengingat awal pertemuannya dengan Luffy. Semua kenangan yang terlintas memperlihatkan betapa menyedihkannya dirinya yang dulu. Ya, tak bisa dipungkiri bahwa Momonosuke masih seorang bocah yang tiba-tiba menanggung beban besar. Jadi, pertemuannya dengan Luffy adalah sebuah momentum yang tak bisa dihapus begitu saja. Apalagi ia sangat berperan besar dalam membebaskan Wano dari tangan keji Kaido dan Orochi. Lalu di kesempatan yang sama, ia pun masih mengekspresikan kekesalannya pada Luffy. Menurutnya, Luffy kurang menghargai perasaan Momonosuke setelah sekian lama petualangan mereka di beberapa tempat. Sikap bebas dalam diri Luffy disalahartikan oleh Momonosuke. Ia menganggap Luffy terlalu lancang karena pergi begitu saja tanpa berpamitan. Ya, bagaimanapun juga semuanya sudah terjadi. Yang satu ingin pergi semaunya, dan satunya lagi merasa ingin dihargai sebagai tuan rumah. Pada akhirnya Momonosuke hanya ingin melampiaskan rasa terima kasihnya saja pada Luffy dan rekan-rekannya. Semoga kedepannya bajak laut topi jerami dan para samurai Wano dipertemukan kembali dalam sebuah momen yang besar. Sementara kru topi jerami sedang bersiap-siap, di hadapan mereka muncul rombongan Momo dan yang lain. Kedatangan mereka tak lain untuk mengantar kepergian Luffy dan krunya. Momo dan Yamato langsung berlari ke arah Luffy dan lalu menubruk dirinya.
Di sisi lain, Momonosuke yang sedari awal kesal pada Luffy langsung mengkonfrontir dirinya dengan mempertanyakan apa maksudnya pergi tanpa berpamitan. Emosinya yang meluap-luap ia salurkan melalui tangisannya di hadapan Luffy sembari memohon padanya untuk jangan pergi. Ya, meskipun memiliki perawakan dewasa, dalam diri Momonosuke masih tetap seorang bocah. Jadi rasa kesepian yang mendalam telah ia rasakan. Saya kira dia harus mempunyai mentor yang tepat untuk memperkuat karakternya yang sekarang. Apalagi ia telah bertekad untuk menjadi sosok yang melebihi ayahnya, yaitu Kozuki Oden. Nah, di hadapan Luffy, Momonosuke tak bisa bersikap layaknya seorang shogun yang tangguh. Namun begitu, bagaimanapun keadaannya, Luffy telah menganggap Momonosuke sebagai seorang adik meskipun perawakannya telah dewasa. Selanjutnya, melihat sikap Momo yang sedemikian rupa, membuat beberapa kru lainnya mengomentari sikap tersebut. Ada yang merasa terharu, ada pula yang mengejeknya. Bagaimanapun juga, Momonosuke pernah ikut berlayar sebentar bersama mereka. Jadi, momen ini memang pantas diberikan spotlight. Nah, ditambah lagi sebagai bentuk hadiah Luffy untuk Momo, sang kapten memberikan Jolly Roger topi jerami padanya. Peristiwa ini tentunya semakin memperkuat diri Luffy sebagai seorang kaisar yang secara tidak langsung telah menjadikan Wano sebagai bagian atas wilayah dari bajak laut topi jerami. Sementara bagi Momonosuke dan Wano, dengan adanya Jolly Roger topi jerami, maka musuh-musuh yang berniat untuk menyerang harus berpikir dua kali. Luffy sudah meyakinkan Momonosuke bahwa jika ada musuh berbahaya yang ingin melawan, maka mereka harus siap berperang melawan bajak laut topi jerami. Ikatan yang terjadi di antara dua belah pihak ini tentunya akan mempengaruhi dunia baru. Apalagi jika ada seseorang yang pada akhirnya mengetahui informasi tentang Pluton. Seandainya mereka bersikeras untuk mendapatkan Pluton, maka Luffy tak akan tinggal diam. Sebaliknya, jika Momonosuke sudah bersiap membuka Wano, maka artinya Pluton akan berpihak pada kelompok Mugiwara. Ya, memang secara tidak langsung, Luffy sudah sangat dekat dengan dua senjata kuno yaitu Poseidon dan Pluton. Namun begitu, apakah ia membutuhkannya atau tidak, semuanya kembali pada diri Luffy. Yang terakhir, Luffy telah memutuskan tidak menginginkannya. Well, kita lihat saja akan seperti apa ke depannya. Mungkin semuanya akan tergantung dengan situasi dan kondisi. Nah, setelah beres memberikan hadiah pada Momo, kelompok Mugiwara lantas memberikan salam perpisahan. Lalu, Luffy tak lupa menawarkan pada ketiga orang itu untuk menjemputnya apabila sudah siap menjadi bajak laut, tapi dengan syarat mereka harus kuat. Entah ini sindiran untuk Momo atau mungkin sekarang kru topi jerami sudah mempunyai level kekuatan di atas rata-rata setelah kaptennya dinobatkan sebagai kaisar. Well, dengan ini berakhir sudah petualangan mereka di negeri para samurai. Selanjutnya mereka akan menatap wilayah dan musuh-musuh baru yang siap mengadang status baru Luffy sebagai seorang kaisar. Berikutnya di bagian akhir dari One Piece 1057 masih tetap memperlihatkan sebagian cerita heroik dari para sang pahlawan. Kali ini mereka menceritakan kisah tentang Kozuki Yori bersama dengan Denjiro dalam melawan Orochi. Mungkin tidak ada yang spesial dari narasi yang sedang diceritakan, tapi di akhir bagian terlihat para pejuang Wano berkumpul bersama sambil tersenyum lebar. Pertemuan kembali mereka memang tidak akan cepat terjadi. Tapi saya kira mereka terhubung dengan takdir misterius yang dipegang oleh Luffy sebagai seorang D. Artinya para pejuang Wano akan mengambil peran lagi ketika nanti Luffy kembali memperjuangkan kebebasan melawan pemerintah dunia. Nah, berikutnya cerita beralih fokus pada perpisahan di antara ketiga bajak laut supernova. Awalnya beberapa kru topi jerami dan bajak laut hati ingin memilih rute paling aman untuk meninggalkan Wano. Namun begitu, semuanya berubah seketika manakala Kid mengejek rute yang mereka pilih. Ya, Luffy dan Law merasa terpancing dengan ejekan tersebut dan lantas memerintahkan rekannya masing-masing untuk memilih rute menuruni air terjun. Setelah mereka keluar dari Wano, praktis mereka akan bergerak masing-masing dan dengan ini aliansi antara Luffy dan Law telah berakhir. Meskipun Law mengatakan bahwa pertemuan mereka selanjutnya adalah sebagai musuh, namun saya kira Luffy tak akan mendengarkannya secara utuh. Bagaimanapun juga, baik Luffy dan Law adalah keturunan D, jadi saya rasa mereka akan terikat takdir misterius D. Dan ditambah lagi keinginan Law yang ingin mengetahui apa itu takdir D,
maka mau tidak mau dia akan terhubung dengan pergerakan Luffy dan tentunya Robin yang dapat membaca poneglyph yang berisi pesan-pesan dari orang kuno. Ya, patut kita nantikan seperti apa pertemuan mereka selanjutnya. Nah, dengan ini berakhir sudah Arc Wano, arc yang sejauh ini memiliki cerita terpanjang. Suka dan duka selama perang melawan Kaido beserta sekutunya bisa menjadi pengalaman khususnya bagi kru Mugiwara itu sendiri, mengingat kaptennya kini mempunyai status kaisar. Musuh-musuh berikutnya tentu akan lebih menyulitkan pergerakan topi jerami. Ya, seperti yang dikatakan oleh Luffy bahwa ia tidak menerima kru yang lemah. Jadi artinya hal ini harus dipahami betul bagi kru utama topi jerami dalam bertindak selanjutnya. Mereka mau tidak mau harus selalu siap untuk melawan siapapun musuh yang akan menghadang di depan sana. Baiklah, saya kira itulah pembahasan One Piece 1057. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!